Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin para jamaah, para pecinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, tiada untaian kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan di hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dapat menghadiri daripada pengajian rutin kita yaitu Ahad Duha dengan pendahuluan dengan pembacaan salawat burdah yang alhamdulillah telah selesai kita bacakan, mengingat salawat burdah ini adalah salawat yang sangat mujarab sekali di dalam mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan salawat burdah, apa yang menjadi niat kita semua dikabulkan dengan barokahnya salawat burdah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan istiqomah di dalam melaksanakan pembacaan salawat, khususnya salawat burdah, termasuk juga apabila kita memiliki niat atau memiliki hajat, apapun hajat kita, maka kita mengambil daripada barokahnya salawat burdah. Tidak hanya di saat Ahad Duha ini, mungkin ibu-ibu di rumah ngundang tetangganya, ngundang teman-temannya untuk pembacaan burdah dengan niat tertentu, maka ini juga dianjurkan oleh para ulama. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak salawat dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Keutamaan bulan Rajab ini berdasarkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyimu fala tadlamu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Dan kemudian juga diperkuat oleh hadis yang termaktub di dalam hadis Imam Bukhari di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaman qad istadara ka hay'ati yawma khalaqas samawati wal ard wa inna iddatas suhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum salasah mutawaliyat wa rajab mudhar baina jumada wa sya'ban. Mari kita bahas satu persatu makna daripada ayat dan hadis tadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas suhur, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya isna asara,
yaitu 12 bulan. Jadi yang menciptakan jumlah 12 bulan itu bukan manusia ya, tapi Allah. Sejak Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah itu menetapkan menciptakan yang namanya langit, bumi, alam semesta ini, Allah sudah juga menetapkan bahwasanya dalam setiap 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Walaupun panjenengan ibu-ibu mungkin tanya, loh kenapa kok bulan Masehi juga 12 bulan? Pertama kali sejarah Yunani kuno, saya panjenengan belum lahir ya, belum ada Masehinya ya. Mereka menetapkan jumlah bulan itu tuh ternyata bukan 12 bulan tapi 10 bulan. Yang kita kenal sekarang Januari, Februari itu awal mulanya bukan 12 bulan. Kemudian direvisi karena salah jadi 12 bulan. Kalau kita hitungan Islam 12 bulan itu pertama apa? Bulan Muharram. Ini ada sejarahnya penamaan bulan Muharram. Kenapa dikatakan Muharram? Karena di bulan Muharram itu makna haram artinya bulan yang mulia. Muharram adalah istilahnya mentaukidkan. Mentaukidkan itu apa? Menguatkan bahwa ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, Muharram namanya. Karena di kalangan ketika itu kalangan orang Arab, ketika ada di Mekah daerah Hijaz, itu tradisi adat kebiasaan sebelum Nabi diutus pun sekalipun, kalau orang sudah masuk bulan haram itu diharamkan dia untuk saling perang. Jadi kalau sudah masuk bulan Muharram itu tidak ada ceritanya orang perang, walaupun dalam keadaan perang kemudian masuk bulan Muharram stop, tidak boleh ada perang. Sebelum Nabi diutus sekalipun itu sudah adat kebiasaan orang Arab ketika itu. Genjatan senjata tidak boleh, harus damai. Walaupun sebagian di kalangan itu banyak orang yang tetap bandel, masuk bulan Muharram, masuk bulan-bulan haram tetap perang. Maka diingatkan ketika itu akhirnya dinamakan bulan itu namanya bulan Muharram. Itu penamaannya bulan Muharram. Kemudian yang kedua bulan Safar. Apa Safar itu? Makna Safar adalah bulan berpergian. Safar itu artinya pergi. Karena ketika itu ketika orang berada, berhenti, ketika bulan Muharram dia damai, tidak ada perang, baru setelah selesai bulan Muharram mereka keluar untuk melanjutkan peperangannya. Safar, Safar itu artinya pergi. Kemudian yang ketiga adalah Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal itu artinya, Rabi itu artinya irtiba. Ini yang kita kenal Rabiul Awal adalah bulan lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi itu artinya irtiba, irtiba itu artinya menetap di rumah. Karena setelah selesai dia pergi, dia pulang ke tempatnya, maka dia irtiba. Begitu juga Rabiul Akhir, hampir sama maknanya. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Awal artinya dari kata-kata jamid. Jamid itu artinya beku, Bu. Karena di saat itu musim dingin, air itu seperti es. Jadi air kalau sudah menjadi mengkristal, itu namanya kristalannya itu bahasa Arabnya jamid. Es batu, air jadi batu, ya, itu namanya jamid. Sehingga ketika itu mereka enggan keluar rumah. Ya, kalau sudah musim dingin tahu ibu-ibu ya, kalau di negeri Arab itu kalau sudah musim dingin pegang air saja tidak kuat. Dan musim dingin di sana sama di Indonesia berbeda. Kalau musim dingin di negeri Arab, di Turki, di Saudi, di Yaman dan lain sebagainya, kalau sudah musim dingin itu saking dinginnya itu kadang-kadang kalau orang tidak kuat bibirnya bisa pecah, berdarah, kakinya juga pecah-pecah. Orang keluar rumah tidak berani kalau tidak pakai pakaian yang tebal, pakai kaos kaki,
pakai kaos tangan, kepala ditutupi, saking dinginnya. Dan dinginnya tidak sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini dinginnya dingin seger. Kalau di sana tuh dinginnya dingin kering. Makanya kulit itu kadang-kadang kalau kita garuk tidak sadar, keenakan garuk bisa keluar darah. Itu saya ngalami juga waktu itu di Yaman. Sangat dingin, hingga air itu begitu dingin sekali. Tidak kuat orang mau mandi kadang-kadang, harus pakai air panas. Setelah Jumadil awal, kemudian Jumadil akhir. Kemudian Rajab, nah ini bulan sekarang ini. Rajab. Rajab itu dari kata-kata tarjib. Tarjib itu artinya memuliakan. Kemudian Sya'ban, bulan ke-8. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Sebagian ulama mengatakan maknanya ada dua Sya'ban itu. Sya'ban bermakna karena setelah bulan Rajab, bulan Muharram, ya, dulu di zaman dahulu itu orang Arab itu ketika Nabi belum diutus suka perang antara suku. Ketika bulan Sya'ban selesai, kan bulan Rajab tidak boleh perang, bulan haram, selesai sebulan ngempet tidak perang, begitu masuk bulan Sya'ban itu artinya bercabang-cabang, mereka mulai keluar lagi. Menyebar istilahnya. Itu kalau makna secara bahasa. Ada yang ulama memaknai Sya'ban itu adalah cabang-cabang daripada kebaikan. Kenapa cabang-cabang kebaikan? Karena di bulan Sya'ban inilah bulan yang paling dekat dengan Ramadan. Pintu masuknya bulan Ramadan. Sesuatu kalau dekat sama bulan yang paling mulia dapat cipratan. Maka mulai bulan Sya'ban inilah cabang-cabang kebaikan mulai dibuka oleh Allah SWT. Itu sebagian mengatakan bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan, bulan yang paling terkenal, ya, bulan paling populer, sehingga kita kalau sudah masuk bulan Ramadan, kalau ditanya teman kita bulan apa, kita tidak ngomong bulan umum ya. Oh ini bulan puasa, bulan Ramadan. Ramadan itu dari kata-kata Ramadhan. Ramadhan itu artinya, kalau bahasa Arab, Ramadan itu adalah musim panas yang terik sekali. Jadi kalau kita ke Arab, Saudi, Yaman, itu ketika bulan Ramadan itu pas musim panasnya luar biasa. Sehingga dikatakan Ramadan itu panas terik. Ya. Sehingga orang kalau puasa di sana itu ngerasakan betapa hausnya ketika puasa. Hingga kalau di sana kalau bulan Ramadan orang tuh lebih seneng buka puasa tidak langsung makan nasi, kepingin minum air aja. Sampai saya pernah di sana Ibu, saking hausnya itu, andai kata kita dikasih minum 1 ceret air, kalau kita mau nuruti nafsu 1 ceret itu bisa habis. Saking hausnya, hausnya itu betul-betul di tenggorokan itu. Itu makna Ramadan. Sebagian ulama mengatakan juga bisa dimaknai Ramadan itu artinya bulan pembakaran daripada dosa-dosa hamba. Jadi panas, saking panasnya itu dosa-dosa juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibakar habis segala kesalahan-kesalahan kita. Itu yang maknanya Ramadan, bulan yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 adalah bulan Syawal. Sebagian ulama mengatakan bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ada yang mengatakan bulan Syawal itu adalah mengambil dari kata makna syala, ya, ketika seekor onta itu mengangkat ekornya. Salat itu artinya ekor unta mengangkat. Jadi di musim-musim itu bulan Syawal khususnya ketika itu ekornya unta itu naik ke atas. Itu menunjukkan kalau onta itu sudah mau musim kawin. Di musim kawinnya onta itu umumnya di bulan Syawal. Makanya kita biasanya umumnya kalau sudah bulan Syawal musimnya orang kawin ya, musimnya orang menikah ya. Hampir sama onta ya. Jadi di sana kalau sudah musim Syawal itu kebanyakan onta-onta sudah banyak kawin di sana. Kemudian Dzulqa'dah bulan ke-11. Dzulqa'dah dikatakan bulan Dzulqa'dah adalah, Dzulqa'dah itu artinya bulan ketika orang duduk. Qa'idah itu artinya santai-santai di rumah duduk.
Qaidah, duduk. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan karena sebulan lagi akan datang bulan haji. Jadi orang-orang di sana ketika itu kalau sudah musim haji itu mereka tidak mau keluaran, tidak mau berpergian karena untuk menyambut orang-orang yang datang haji. Orang-orang yang ziarah musim haji, bahkan sebelum Nabi diutus, sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ada yang namanya manasik haji, sudah ada. Perjalanan ibadah haji itu mereka datang ke sana. Jadi ramenya bukan zaman-zaman sekarang, mulai zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga tradisi mereka kalau sudah musim haji banyak orang datang ke sana. Maka orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah khususnya mereka enggan keluar. Mereka kepingin duduk untuk menyambut datangnya pada para peziarah-peziarah yang akan berangkat datang ketika musim haji. Dan yang terakhir, bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana itu dilaksanakan musim haji. Makanya dikatakan Dzulhijjah. Hijjah itu dari kata-kata haji. Jadi bulan itu dikatakan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan yang kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan. Ya. Sejak diciptakannya langit dan bumi, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan bahwa jumlah bilangan bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada yang namanya 4 bulan haram. Dikatakan dalam Al-Qur'an arba'atun hurum. Hurum itu jamaknya haram. Makanya kalau kita berangkat haji ada namanya Masjidil Haram. Ada juga di sekitar Masjid Haram itu ada namanya tanah haram. Ada itu. Istilahnya tanah haram ada. Jadi di luar komplek Masjidil Haram kalau kita berangkat haji ada yang namanya tanah haram kalau kita haji. Kenapa dikatakan ini tanah haram, ini Masjidil Haram? Karena kemuliaannya melebihi di luar itu. Jadi kalau kita masuk Mekah, kemudian kita keluar ke Jeddah umpamanya. Atau tidak usah ke Jeddah, keluar daripada garis daripada tanah haram tadi itu ketentuannya udah beda. Makanya kalau kita masuk Masjidil Haram, kita sholat di sana, itu pahalanya sampai 100.000 kali lipat sholat di luar Masjidil Haram. Loh kenapa? Karena ini Masjidil Haram. Jadi masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketika kita beramal di dalamnya, otomatis pahalanya akan berlipat. Tapi juga sebaliknya kalau kita maksiat di Masjidil Haram, itu dosanya berlipat-lipat. Makanya Imam Syafi'i juga salah satunya menyatakan hukuman orang yang ketika berbuat maksiat di Masjidil Haram sama di luar itu beda. Tidak sama. Sama saja panjenengan kalau ngambil gampangannya, kalau ada orang maksiat di luar masjid tetap salah. Tapi kalau ada orang maksiat di dalam masjid umpamanya, kita pasti lebih marah. Udah masjid digunakan maksiat. Jangankan maksiat, kita jualan aja di masjid tidak boleh kan? Haram hukumnya. Kita berjualan bisnis di masjid. Ya. Karena ini masjid tempat yang mulia. Tidak boleh sembarangan orang gunakan. Nah, begitu juga yang namanya haram. Haram itu artinya maknanya kemuliaan. Ya. Di antara 12 bulan tadi itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu dijelaskan oleh hadis tadi yang telah disampaikan oleh Nabi ketika Nabi haji wada. Nabi bersabda kepada sahabatnya, haji perpisahan, Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya zaman itu senantiasa berputar terus. Tidak akan pernah berhenti yang namanya waktu, terus berputar. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu tidak pernah yang namanya mandek sebentar dulu, mandek dulu enggak. Berputar kata Nabi. Dan di sana dijelaskan oleh Nabi bahwasanya sesuai dengan tadi yang dijelaskan bahwasanya sejak diciptakan langit dan bumi dan merupakan ketetapan Allah. Kemudian dijelaskan arba'atun hurum itu apa? 4 bulan itu mana? Salasah mutawaliyah. 3 itu berurutan. Apa itu? Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang 1 Rajab. Wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab itu antara Jumadil akhir dan Sya'ban.
Ini penjelasan langsung dari Nabi yang diambil daripada hadis Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi kemuliaan bulan Rajab ini dasarnya Al-Quran dan diperkuat, diperjelas oleh hadis daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya apa, ma'asyiral muslimin para jamaah? Jadi kalau kita di bulan ini kita berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Apapun amal ibadah itu. Apapun amal ibadah itu. Walaupun ulama memberikan gambaran amal yang paling afdol di bulan ini adalah bulan puasa. Ya, bulan di mana kita dianjurkan memperbanyak puasa. Bulan juga kita di mana di bulan ini banyak dianjurkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan amal-amal yang lain tetap akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Iya, karena ini bulan haram, bulan yang mulia. Jadi kita jangan pernah meremehkan bulan ini. Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, termasuk kita membaca sholawat burdah, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Ya, tetap dapat pahala ketika kita membaca sholawat burdah di luar bulan Rajab, tetap dapat. Tapi di bulan ini Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tapi juga sebaliknya, kalau bermaksiat di bulan ini, maka juga dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, dan inilah agama yang lurus. Ya. Fala tadlimu fihinna, maka janganlah kalian berbuat dolim di dalam bulan ini. Hati-hati. Di bulan Rajab jangan sampai kita berbuat dolim. Apa itu dolim? Dolim itu maknanya, ya, lawannya dolim itu adil. Dolim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya dolim. Saya kasih contoh supaya kita gampang. Kalau orang itu bikin kursi, seperti saya duduk ini, kursi itu dibikin oleh orang buat apa? Buat berdiri apa buat duduk? Buat duduk ya. Kalau meja digunakan untuk bukan buat duduk. Terus kita ngelihat ada anak kita atau anak kecil yang kita tahu dia naik kursi. Tidak ada sebab, tidak ada apa, kursinya diloncat-loncati. Mesti kita sebagai orang tua akan tegur, itu kursi bukan buat mainan seperti itu buat duduk. Karena kursi dibikin untuk duduk. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya kursinya harus dibuat duduk, jangan dibuat berdiri, jangan dibuat untuk loncat-loncat. Begitu juga. Nah, kalau anak itu menggunakan kursi bukan pada tempatnya, berarti dia dolim. Jadi dolim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita dikasih rezeki oleh Allah harta itu tujuannya dalam Al-Quran itu untuk kebaikan. Selalu Allah menggandeng kata-kata malun itu kepada khair, kebaikan. Tapi kalau hartanya digunakan untuk yang tidak kebaikan, diberi harta untuk minum khamar, berarti uangnya tidak digunakan pada tempatnya, berarti dia dolim terhadap dirinya. Itu maknanya seperti itu. Apapun perbuatannya, mata itu sama Allah diciptakan untuk apa? Oh, mata digunakan untuk melihat keindahan, untuk bisa mengambil pelajaran, digunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang negatif, untuk memandang sesuatu dengan pandangan yang meremehkan saudaranya. Berarti matanya tidak digunakan untuk sesuatu yang pada tempatnya. Berarti itu namanya zalim. Jadi zalim itu maknanya luas. Maka di bulan ini jangan sampai kita berbuat zalim. Maka timbul perbuatan-perbuatan itu zalim banyak sekali. Mencuri itu zalim, berbuat bohong itu zalim, menfitnah itu zalim. Semua apapun yang tidak digunakan pada tempatnya sesuai dengan tujuannya Allah, maka itu baru dikatakan zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan ini pada diri kalian. Walaupun berbuat zalim di luar bulan apapun kita tidak boleh, tapi kalau di bulan ini Allah lebih menegaskan, jangan sampai kalian berbuat zalim. Karena ini bulan haram. Makanya kenapa di bulan ini anjurannya para ulama itu adalah memperbanyak istighfar. Allah tahu ya, Allah itu tahu kemampuan hambanya. Pasti kita yang namanya manusia pasti pernah berbuat zalim.
mungkin kita sadari atau kita tidak sadari. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam, walaupun dia seorang nabi sekalipun, dia pernah mengakui di hadapan Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya mengaku saya ini orang yang zalim ya Allah. Padahal Nabi Yunus itu seorang nabi. Ya, hanya karena meninggalkan umatnya, ya, kurang sabar terhadap umatnya, Nabi Yunus tinggalkan itu. Tapi lihat bagaimana Allah, sifat maha pengampunnya Allah. Ya. Ketika Nabi Yunus mengakui salah, zalim terhadap Allah, Allah selamatkan Nabi Yunus. Ya. Wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan Nabi Yunus minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, karena Nabi Yunus mengakui salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui sebagai gambaran, salahnya Nabi dengan orang awam beda ya. Salahnya Nabi sama orang awam beda. Mungkin bagi orang awam itu bukan kesalahan, tapi kalau Nabi itu salah, jangan oh Nabi kok salah. Nabi salahnya lain, tidak sama dengan salahnya orang awam. Ya. Salahnya Nabi itu mungkin kebaikannya orang awam. Jadi jangan, kadang-kadang kesalahan Nabi itu untuk menjadikan apa? Syariat. Nabi Adam dulu pernah salah. Ya. Justru kalau Nabi Adam tidak pernah salah, tidak akan ada orang akan turun ke dunia ini. Jadi kesalahan Nabi itu jangan dianggap sesuatu yang negatif. Karena itu memang sudah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pelajaran. Ya. Jadi Nabi Yunus mengakui salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Kami mengaku salah ya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini Allah itu ingin menunggu hambanya untuk ngaku salah. Khususnya di akhir zaman sekarang ini banyak orang tidak banyak ngaku salah ya. Orang hanya bisa menyalahkan, ya, mencari kesalahan, satu sama lain saling menghujat, saling menghina. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah yang namanya permusuhan. Makanya di bulan ini sebetulnya bulan introspeksi, mengevaluasi diri. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Misalnya kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Khususnya di bulan Rajab ini kita baca 70 kali, pagi hari dan sore hari. Lebih-lebih kalau kita tambahi istighfar yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika ila akhir. 3 kali pagi hari, sore hari 3 kali. Baik itu ba'dal maghrib atau ba'dal isya. Maka orang itu haramallahu jasadahu 'alan niron. Ya. Lam tamassahu jildan nar. Kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Orang kalau membaca istighfar ini, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Itu pengakuan kita dosa di hadapan Allah. Sebab orang kalau ngaku dosa di hadapan Allah, sebetulnya Allah tuh tidak butuh sama istighfar kita. Tidak ada, Allah tidak butuh. Andai kata manusia di dunia ini tidak ada yang istighfar, tidak ada yang minta ampun sama Allah, Allah tidak rugi. Allah tetap jadi Allah, Allah yang mengatur kita, Allah yang menciptakan kita. Tapi yang rugi itu kita. Makanya kata Nabi, Nabi memuji, berbahagialah orang nanti ketika di hari kiamat, ketika disodorkan rapotnya, lembarannya, ternyata di lembarannya itu banyak merahnya. Tapi Allah berfirman kepada malaikat, lihat apa hambaku itu banyak istighfarnya. Ternyata di lembarannya banyak istighfarnya. Akhirnya yang merah itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga dengan banyaknya dia beristighfar ketika di dunia. Ini untungnya. Apalagi kalau orang itu istighfar, jelas sekali istighfar itu adalah cara kita untuk melindungi kita, menyelamatkan kita daripada musibah. Kita tahu yang namanya dosa itu akan mengundang musibah. Allah tidak akan mengadab suatu kaum kalau dia masih ada orang-orang yang beristighfar. Musibah itu terjadi kalau orang tidak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beristighfar, hakikatnya itu untuk kepentingan diri kita, supaya kita tidak kena musibah. Seperti orang kalau naik kendaraan
naik motor, dia pakai kendaraan, kemudian pakai apa? Pakai helm. Kalau saya tanya sama ibu bapak, orang pakai helm itu tujuannya apa? Apa supaya tidak ditangkap polisi? Wah, saya kalau tidak pakai helm nanti ditilang ini. Enggak wis, pakai helm dah takut ketilang. Sebetulnya bukan itu tujuannya. Tujuan kita pakai helm itu supaya kita apabila terkena musibah minimal jangan sampai kena kepala kita. Minimal supaya selamat. Itu tujuan orang pakai helm kan. Makanya helm itu dikatakan dalam bahasa Arab artinya mighfar, alat untuk menutupi kepala. Persis seperti orang istighfar. Kalau orang istighfar minta supaya Allah melindungi dirinya. Ditutupi bukan hanya kepala tok kalau istighfar. Jiwa kita, badan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilindungi di dunia, tapi nanti dilindungi di akhirat. Jauh di saat-saat yang paling mencekam di saat itu, maka istighfar itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka dari itu Allah mengajak kita, ya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka di waktu-waktu sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama, para wali itu tidak pernah meninggalkan istighfar, khususnya istighfar di waktu sahur, itu paling afdol. Biasanya dibaca di masjid-masjid. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Dijamin Pak, rezeki panjenengan semua akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Karena kuncinya orang rezekinya tertutup gara-gara tidak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan berikan semua daripada segala kesumpekannya, dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa min kulli dhikin makhraja, setiap kesempitan dadanya, kesusahannya Allah akan berikan solusinya. Tidak hanya itu, Allah berjanji, Rasulullah juga berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki di luar perhitungan akal manusia. Karena rizki itu kadang-kadang orang cuma menganggap rizki itu kalau saya kerja, saya dapat nafkah, dapat uang, itu enggak. Kalau orang banyak istighfar, itu nanti rizki dia datang di luar perhitungan akal kita. Oh, kita menganggap rizki itu kalau kita kerja dapat rizki, itu aja, jangan dibatasi rizki kita. Kalau kita menganggap rezeki kita itu hanya dibatasi dengan apa yang kita kerjakan, berarti kita membatasi rezeki itu sendiri. Padahal Allah enggak. Allah itu bisa kasih kita dari segi yang kita tidak mungkin tidak kita perhitungkan akal kita, tapi Allah berikan itu datang. Caranya apa? Memperbanyak istighfar, khususnya di bulan Rajab. Ya. Ini jamnya enggak kelihatan, saya enggak tahu sudah berapa lama nih. Yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Kenapa? Orang kalau istighfar itu ya Rabbighfirli warhamni watub alaih diakhiri dengan watub alayya. Istighfar yang bagaimana? Makanya kata Rabi' al-Adawiyah, istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar. Kadang-kadang orang istighfar cuma mulutnya kecap-kecap, tapi dia tidak nyadari kesalahannya. Maka itu kesadaran itulah yang namanya taubat. Taubat itu ada 3 minimal. An-nadam, menyesal. Orang kalau sudah menyesal, saya kasih contoh, ada orang pernah minum khamar. Ada seorang pernah minum khamar namanya Bishr al-Hafi. Tiap malam dia minum khamar. Dia tidak punya orang tua, cuma ibunya saja, bapaknya sudah meninggal. Setiap hari ibunya buka, Bishr ini setiap hari mabuk. Ibunya ahli ibadah, tiap malam sholat tahajud. Ngelihat anaknya mabuk sama ibunya dibiarkan aja. Biasanya orang kalau sudah mangkal, orang tua kan, kamu anak durhaka, anak. Makanya dalam ajaran Islam tidak boleh orang tua itu melaknat anaknya. Bahkan kalau kita mungkin mengatakan kamu nih anak nakal, jangan Bu, tidak boleh. Berarti kita omongan orang tua itu doa buat anak. Ketika kita ngomong anak kamu nakal, nak, kamu nak, akhirnya anak itu jadi nakal, karena doa itu, omongan orang tua itu doa, harus didoakan. La haula wala quwata illa, mudah-mudahan jadi dapat hidayah. Itu seperti itu. Bayangkan ibu ini setiap malam bukai, dalam tahajudnya dia mohon sama Allah, mudah-mudahan anak ini dapat hidayah. Terus didoakan. Ya dinasihati tetap,
cuma tidak sampai dilaknat atau diberikan kalimat-kalimat yang membuat anak itu tambah jauh. Suatu hari tiap malam dia pulang, sampai suatu saat Bishr al-Hafidh itu ketika dia mabuk, ketika dia lewat pasar, di sana dia di jalan tuh melihat ada kertas, tulisannya ada kalimat Allah. Ya. Itu diinjak-injak oleh orang di pasar. Sampai Bishr al-Hafidh itu melihat itu langsung diambil. Ini kertas ada kalimat Allah kok dipijak-pijak ini orang-orang ini. Walaupun dia mabuk dalam keadaan itu, akhirnya dia pulang. Sebelum pulang dia beli minyak wangi, ya. Dibersihkan kertas yang ada tulisan asma Allah itu, kemudian disemprot minyak wangi, ditaruh di atas. Ibunya ngelihat heran, biasanya tidak seperti itu nih Bishr al-Hafidh, kok malam ini kok beda. Makanya kalau kita apapun orang yang bermaksiat sekalipun jangan pernah meremehkan kebaikan. Boleh jadi kebaikan itulah nanti yang akan buat dia dapat hidayah. Setelah dia naruh, seperti biasa tidur, dalam tidurnya dia bermimpi, yang artinya kurang lebih begini, ada suara panggilan dalam, ya Bishr, engkau telah baguskan namaku, maka mulai saat ini aku akan baguskan namamu di dunia dan di akhirat. Kaget bangun, mendengar itu nangis langsung. Saya sedih, saya ini sudah maksiat, cuma saya berbuat seperti itu sama Allah dimuliakan. Saya malu, akhirnya bertobat kepada Allah. Langsung minta maaf sama ibunya. Langsung dia minta maaf sama ibunya, dia minta izin kepada ibunya untuk merantau, untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya jadi ulama besar, jadi wali besar, karena dia memuliakan nama Allah. Ya. Walaupun seakan-akan itu remeh mungkin, hal kecil, tapi bagi Allah tidak ada yang kecil amal itu. Karena letak keridhaan Allah tuh kita tidak tahu. Boleh jadi kita senyum sama orang, disitulah letak keridhaan Allah kepada kita, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Sampai dia bertobat jadi ulama besar. Ini artinya. Jadi kuncinya kembali kepada Allah, bertobat, menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak akan mengulang perbuatan itu lagi. Itulah makna daripada tobat. Sehingga orang kalau sudah menyadari kesalahannya, dia bertobat kepada Allah, maka pasti dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang beriman. Mudah-mudahan bulan ini memberikan barokah kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, khususnya di bulan Rajab, sehingga kita nanti di bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ihtisab, dalam keadaan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa siap untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan puasa, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.